ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Faizin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatiz, para hujjah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tentunya tidak mengurangi hormat serta takzim saya kepada antum sekalian. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa hendaknya selalu kita haturkan ke hadratillahi azza wa jal, karena Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, senantiasa memberikan kita nikmat yang tidak pernah siapapun mampu menghitungnya. Terlebih lagi segala nikmat, nikmatul iman, nikmatul Islam, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang pada malam hari ini hadir, keluarga kita, sanak famili kita, senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah, hidayah taufik yang terus menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak pernah lupa, hanya harusnya kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga untuk keluarga beliau, salawat juga untuk keturunan-keturunan beliau, salawat juga untuk para sahabat-sahabat beliau, juga untuk para pengikut setia Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Mudah-mudahan setiap salawat dan salam kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi penyebab utama kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Masrul hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya diberi kepercayaan untuk menggantikan Ustadz Badrul Zaman yang kebetulan pada hari ini beliau berada di Madura. Tadi pagi saya dapat informasi beliau baru sampai tadi pagi. Kita doakan beliau, guru kita, mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik lahir maupun dan batin, diberikan keselamatan sampai kembali kepada kita dalam keadaan sehat walafiat. Masrul hadirin rahimakumullah. Jadi ada seperti ini, seumpama ada pertanyaan, ada dua orang. Yang pertama, orang ini butuh pekerjaan, jadi baru pengen kerja ini, dapat panggilan interview. Bapak harus hadir jam 7 pagi. Yang satunya lagi orang udah lama kerja, pasti dia punya kewajiban kerja itu bisa jam 7, bisa jam 8 harus masuk kerja. Kira-kira dari kedua orang ini yang mana yang benar-benar getol mau berangkat? Kira-kira yang mana nih Pak? Kalau ada dua orang ini gambarannya seperti itu.
Kira-kira getolan yang baru mau kerja interview apa yang udah 2 tahun 3 tahun kerja itu kira-kira? Pasti jawabannya yang interview, karena dia butuh bener nih pekerjaan. Kalau hari ini dia kagak datang atau dia datang terlambat aja, nggak jadi dia kerja. Makanya dia datang buru-buru pagi-pagi, malahan biasanya nggak bangun sholat subuh jam 5, setengah 5, ini jam 4 udah bangun. Dia siapin bajunya yang paling bagus, kira-kira apa yang bakal jadi pertanyaan dia dipersiapkan karena mau interview kerjaan. Itu juga gambaran kita umat Nabi Muhammad SAW harusnya menanggapi atau menyikapi kewajiban kefarduan kita sebagai umat muslim melaksanakan ibadah salat fardu yang 5 waktu, bukan hanya menjadikan sholat itu sebagai sebuah kewajiban. Jadi jangan hanya menganggap sholat yang 5 waktu itu hanya sebuah kewajiban, perintah dari Allah, berarti kita harus sholat. Kalau orang yang hanya menganggap sholat itu sebuah kewajiban saja, maka kita akan mendapati gambarannya seperti orang yang tadi kerja 2 tahun harusnya sampai jam 8, bangun jam setengah 7, masih entar-entaran dulu. Begitu nyampe kerjaan juga nggak langsung buru-buru kerja, dia merokok dulu sebatang 2 batang, dia seruput kopi. Beda sama dari interview, karena dia butuh pekerjaan. Dari pagi dia udah bangun, dia udah siapin. Malahan begitu semakin dekat sama tempat dia dipanggil kerja itu semakin kencang dia punya jantung, dak. Wah, interview ini kira-kira apa yang bakal ditanya? Jangan-jangan kurang nggak persiapannya. Begitulah terjadi sholat kepada para ulama kita terdahulu. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin apabila masuk waktu sholat, mulai beliau gelisah. Karena yang akan dihadapi oleh beliau yaitu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dari mulai mau melangkah ke tempat wudhu sudah ada perasaan yang luar biasa, sama seperti orang yang tadi di interview gitu. Karena salat merupakan sebuah kebutuhan dan harusnya seperti itu kita merasa. Kalau sholat yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebuah kefarduan bagi kita, bukan hanya sebuah kefarduan ibadah, tapi juga sebagai sebuah kebutuhan bagi kita. Mengapa demikian? Karena di dalam sholat banyak sekali keutamaan dan ibadah salat adalah ibadah yang paling utama diberikan untuk Nabi yang paling utama, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang diberikan atau diperintahkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadi sesuatu yang paling utama juga bagi semua umat. Makanya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri dalam burdahnya mengatakan, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramul umami. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil penyerunya untuk taat kepadanya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi akramir rusuli, dengan sebutan Rasul yang paling mulia, kunna akramul umami, maka kita otomatis menjadi umat yang paling mulia juga. Dan ibadah salat diperintahkan secara sempurna kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi kewajiban bagi kita
maka jadilah ibadah sholat ini ibadah yang paling mulia. Makanya dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, Sayyidil Imam Al-Qutb Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengumpulkan fadailus shalah. Malam hari ini kita akan bahas beberapa hadis daripada kitab Fadailus Shalah. Wa min syarafil ummatil Muhammadiyah ma ja'alahu Allah ta'ala laha min al-fadaili ala adai shalawat wal muhafazah 'alaiha. Jadi salah satu keistimewaan khususiyah bagi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat untuk siapa? Untuk kita menjadi satu ibadah yang fardu. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Anna sholata tukaffirul khataya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata tarafiyan nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat. Kapan? Di pertengahan siang. Wa zulafa minal lail, juga bagian daripada permulaan malam. Bahwasanya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan, akan menghapus kesalahan. Dzalika dzikra lidzakirin. Yang demikian itu peringatan bagi orang-orang yang mengingat. Lalu apa sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi pertanyaan kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian jika di depan pintu salah seorang dari kalian ada sungai yang mengalir, kemudian mandi di situ setiap hari 5 kali? Hal yabqa min daranihi syai'. Apakah bakal ada nggak kira-kira kotoran atau noda pada diri kalian? Rasulullah SAW bertanya seperti itu. Jadi kita bisa menganalogi seumpama kita punya rumah, di depan rumah kita ada sungai mengalir, bersih airnya. Ntar bangun pagi-pagi jam 4 kita mandi, siang-siang baru kerja sebentar, jam setengah 12 kita mandi, entar lagi jam 3 sore kita mandi, entar lagi jam 5 atau setengah 6 kita mandi lagi, entar lagi jam setengah 7 kita mandi lagi. Kata Rasul SAW, hal yabqa min daranihi syai', kira-kira ada nggak kuman, kira-kira ada nggak kotoran atau noda yang tersisa? Qalu, para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi ay wasakhi. Nggak ada ya Rasulullah, nggak ada kuman, nggak ada noda, nggak ada kotoran. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadzalika mathalu shalawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Begitu juga salat 5 waktu, dia akan menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kesempatan sebanyak 5 kali dalam satu hari untuk membersihkan diri kita, baik itu lahiriah maupun batiniyah. Membersihkan lahiriah dari wudunya, dari mulai kita cuci tangan, bersih itu, kemudian berkumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh kepala, membasuh telinga, kaki sampai mata kaki, semuanya kita cuci 5 kali sehari. Kalau beberapa tahun lalu itu masa-masa COVID-19, itu diajarin kita kalau cuci tangan itu begini Pak ya. Nah benar itu,
Padahal jauh-jauh hari sebelum Covid itu ada 1400 tahun yang lalu, Nabi kita Muhammad SAW sudah mengajarkan bahwasanya sebelum kita melakukan wudhu yang fardu, yang sunnah kita, salah satunya mencuci tangan. Ini kan begini Rasulullah SAW mengajarin, bukan begini, tapi begini. Ini sudah ada begitu jauh, 1400 tahun lalu. Nah, kita nggak ngeh itu sama yang begituan itu. Makanya kita kalau wudhu, yang penting wudhu aja udah datang-datang menyalakan keran, umur langsung. Begitu ada informasi cara mencuci tangan yang benar adalah seperti ini, kalau enggak tertempelan virus, baru tengah. Seolah-olah ini penemuan ilmuwan atau dokter, padahal ini ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, zahiriyahnya saja. Lalu apa lagi mengenai wudu? Wan Abi Muslim Ad-Daghlabi qala dakhaltu ala Abi Umamah radhiyallahu anhu wa huwa fil masjid faqultu ya Aba Umamah inna rajulan haddatsani anka annaka sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a fa asbagha al-wudu'a fa ghassala yadayhi wa wajhahu wa masaha ala ra'sihi wa udhunayhi. Ini Abi Muslim bertanya kepada Abu Umamah, ya Abu Umamah, ada orang laki-laki bercerita kepada saya, katanya engkau pernah dengar Nabi SAW ngomong, orang yang berwudu menyempurnakan wudunya, dia cuci kedua tangannya dan wajahnya, kemudian membasuh kepalanya dan kedua telinganya, summa qama ila salatil mafrudah, kemudian dia salat fardu, ghafarallahu lahu fi dzalikal yaum ma masyat ilaihi rijlah, Allah udah ngampunin hari itu apa itu, daripada kemana kakinya melangkah yang ada dosa diampunin sama Allah. Kemudian dari apa yang dia genggam Allah ampuni. Wasamiat ilaihi udunah, apa yang dia dengar di telinganya Allah ampunin juga. Wa nazarat ilaihi aina, apa yang dia lihat kesalahan dari matanya Allah ampunin juga. Wa haddatsa bi nafsihi min su'. Faqala Abu Umamah, Allah laqad sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Benar, saya mendengar itu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ketika kita hendak melakukan ibadah salat fardu, lalu kita berwudu dengan wudu yang sempurna, tangan kita dibasuh, wajah kita dibasuh, kepala kita dibasuh, kedua telinga kita dibasuh, kaki kita dibasuh, semua setiap anggota tubuh yang kita basuh dan kita cuci diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu apabila semua yang kita basuh tersebut melakukan kesalahan-kesalahan. Ini yang dinamakan dengan perihal batiniyah yang Allah Subhanahu wa taala hapus dari kita. Kalau mandi kan sudah jelas tadi. Kalau mandi 5 kali pasti badan bersih, nggak ada noda. Itu namanya zahir, yang bersih. Tapi kalau misalnya cuci tangan, kumur dari mulut kita, kita nggak tahu bicara apa seharian, dari mata kita, apalagi tinggal di pinggir jalan ini, tiap pagi apaan aja udah kelihatan, maka otomatis mata kita melakukan perbuatan dosa. Dari berwudu itulah rontok dosa-dosa kita. Dosa besar atau kecil? Dosa besar. Kalau dosa kecil, dosa kecil yang rontok, bukan dosa besar. Kalau dosa besar harus benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan Jumat ke Jumat, wa fi riwayatin wa ramadhanu ila ramadhan, dari Ramadan ke Ramadan, kafaratun lima bainahunna ma lam tukhshal kabair. Ada kafarah, apa itu? Rontok, penghapusan dosa
antara Jumat ke Jumat, salat ke salat, Ramadan ke Ramadan, idza jtunibatil kabair, selama kita tidak melakukan perbuatan al-kabair, yakni dosa-dosa besar. Jadi dosa kecil kita rontok bersamaan dengan sholat kita, bersamaan dengan Jumat kita, bersamaan dengan Ramadan kita. Rontok semua dosa-dosa kita yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita genggam, yang kita melangkah kemana saja, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Ma'adzal hadirin rahimakumullah. Wa min dzalika anna sholata tarfa'u darajat. Selain daripada itu, salah satu keutamaan salat adalah tarfa'u darajat. Salat dapat mengangkat derajat seseorang. An Ma'dan bin Abi Talhah radhiyallahu anhu qala laqitu Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Beliau bertanya kepada Thauban. Thauban ini salah satu pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Thauban orang yang benar-benar cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat yang benar-benar memiliki kecintaan yang luar biasa. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan ketika suatu hari Thauban tidak melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau nggak bisa diam, gundah gulana, pucat mukanya, nangis. Sampai Rasul SAW tanya, kenapa ya Thauban? Kata Thauban, saya takut ya Rasulullah, orang-orang seperti para sahabat yang lain yang dekat dengan engkau, pahalanya, ibadahnya luar biasa, pasti bersama engkau di surga. Nah, orang kayak saya kira-kira bagaimana ya Rasulullah? Takut Thauban, enggak bersama Nabi SAW di yaumil qiyamah. Apa kata Abu Talha bertanya kepada Thauban? Akhbirni bi amalin, kasih tahu saya, beri saya kabar tentang amal yang apabila dikerjakan maka akan dapat memasukkan saya ke dalam surga. Satu amal yang saya kerjakan Allah akan memasukkan saya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Au qala akhbirni bi ahabil a'mal ilallahi taala, atau kasih tahu saya amaliyah apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasakata, diam nih Thauban. Summa sa'altuhu fasakata, tanya lagi, Thauban diam lagi. Summa sa'altu tsalitsah, sampai 3 kali tanya. Faqala Thauban, baru Thauban menjawab, sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku juga bertanya yang demikian itu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bi kathratis sujudi lillah, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah, karena bahwasanya tidaklah engkau sujud 1 kali kepada Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat engkau. Wa hatta anka biha khati'ah, Allah hapus kesalahan engkau. 1 kali sujud, 1 kesalahan, 1 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ibadah salat bukan hanya kita melakukan sebuah kewajiban yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam salat ada dosa-dosa yang diampuni. Di dalam salat ada derajat yang diangkat. Di dalam salat dari awal permulaan berwudunya ada dosa-dosa yang gugur bersama setiap tetesan air wudu kita, hatta min azfari, sehingga dari jari-jari kita ini rontok semua. Kalau kita wudu, muka kita, tangan kita, setiap tetesan daripada air wudu kita membawa dosa-dosa dan kesalahan yang kita perbuat, dan itu kita lakukan selama sebanyak 5 kali 1 hari. Bagaimana kira-kira berapa banyak dosa kita yang merontok bersama dengan tetesan air wudu kita?
Masal hadirin rahimakumullah, apalagi keutamaan daripada ibadah salat 5 waktu. Wa min dzalika anna salata fiha al-iqtirab min hadratir rabbil arbab. Salat itu menjadi media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wasjud waqtarib. Jadi kita disuruh bersujud kepada Allah, disuruh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya wa huwa sajidun, orang yang bersujud. Faqsirud du'a, maka perbanyaklah kalian berdoa. Wa inna makana fi sujud qurabun khasun lima fihi min mahdhizullil ubudiyyati limaqami izzatir rububiyyah. Jadi di dalam sujud kita ada kedekatan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sujud kita, syarat-syarat sujud itu salah satunya adalah anggota tubuh yang lebih rendah diangkat daripada anggota tubuh yang lebih tinggi. Ini adalah ibrah bahwasanya kita benar-benar menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kalau sujud tuh Bapak-bapak, kepala kita kan posisinya lebih tinggi daripada bokong kita, mohon maaf kan begitu. Begitu kita sujud, maka kan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, posisi yang lebih tinggi ketika sujud maka diletakkan lebih rendah daripada yang posisi yang lebih rendah. Makanya kita kalau sujud itu kepala kita tidak sejajar dengan bokong kita. Jadi kepala kita lebih nunduk, bokong kita terangkat. Ini bentuk penghambaan di dalam ibadah salat yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan di dalam kitab-kitab fikih itu, salah satu syarat sujud itu adalah agak ditekan sedikit kepala kita di tempat sujud. Jadi sedikit tekan, yang enggak sampai diusak-usak, enggak, ditekan sedikit agar posisinya lebih tinggi daripada posisinya lebih rendah daripada bokong kita. Jadi ini adalah pendekatan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan ibadah salat, dan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk memperbanyak doa di dalam salat kita. Masrul hadirin rahimakumullah. Bukan hanya perihal tentang bagaimana kita sholat, tata cara, dosa yang diampuni, kesalahan-kesalahan yang dihapus. Apakah sholat bisa menjadi media komunikasi kepada Allah? Apakah sholat bisa menjadi cara untuk memohon kepada Allah? Nah, itu kita kan standarnya kalau kata Imam Al-Ghazali, standarnya ibadah orang awam itu standar pedagang, yang mana kalau pedagang itu modal harus untung, kan begitu pedagang, standar begitu. Nah kita ini orang awam, kita kan masuknya di kategorinya orang awam. Itu kalau ibadah standar tukang dagang, maunya sholat duha ya. Mengapa Pak sholat duha? Ntar rezeki gampang. Sholat duha besok pagi tuh, karena ada rezeki gampang atau sholat duha gitu. Kalau nggak ada embel-embel itu, kenapa sholat duha Pak? Ya karena Allah, mengikuti Rasul SAW. Udah gitu aja, saya mah nggak ngarep ini, nggak ngarep itu. Rada jarang kita ketemu ya orang begitu. Tapi kalau sholat duha, tanya, rajin banget sholat duha, emang apa? Kalau sholat duha rezeki dilancarin. Ini kan namanya ibadah standar kita, yang mana mau melakukan ibadah ada belakang-belakangnya, biar apa? Sholat tahajud itu, ngapain sholat tahajud? Gue mau ngikutin Rasul aja dah, enggak, pasti ada sesuatu. Lalu apakah sholat fardu
bisa menjadi wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat atau memohon segala-galanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian, 50-50. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Nah, ini dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba berucap di dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, itu kan kita pasti baca Fatihah itu kalau salat. Apa kata Allah, hamadani abdi, telah memuji aku hambaku. Ini masih antara ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan tadi dibagi dua, separuh untuk Allah, separuh buat hamba. Jadi yang separuh buat Allah mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita sholat Allah jawab hamidani abdi, telah memuji aku hambaku. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, itu kalau seorang hamba berucap dalam sholatnya ar-rahmanir rahim, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala menjawab asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung aku. Ini masih untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala maliki yaumiddin, kalau orang dalam salatnya berucap maliki yaumiddin, qala ta'ala majjadani abdi, Allah jawab lagi tuh, hambaku telah mengagungkan aku. Wa qala marra fawwada ilayya abdi, ngomong lagi Allah Subhanahu wa taala, fawwada ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan segalanya kepada aku, berserah kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila seorang hamba berucap dalam salatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah. Bahasnya itu hanya kepada engkau. Kalau kita ngomong sama orang pasti kan kamu atau elo ya bahasa kita tuh, atau anda, berarti orangnya ada di depan kita. Berarti begitu kita mengucap dalam salat kita iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, berarti sebuah pernyataan kepada Allah langsung. Karena iyyaka hanya kepada engkau, na'budu kami menyembah, langsung. Berarti Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi langsung dengan kita ketika salat. Maka Allah menjawab, qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berucap itu dalam salat, kata Allah, hadza baini, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, apabila seorang hamba berucap dalam salatnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala ta'ala, Allah jawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Artinya para hadirin, dalam salat kita ketika kita mulai mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladdallin, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang diminta. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita mulai mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta semua hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat bukan perihal hanya dosa yang dihapus, hanya kesalahan yang diampuni, tapi dalam salat kita dari mulai kita mengucap bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat yaqulullahu ta'ala dzakarani abdi, begitu kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, Allah ngomong dzakarani abdi, telah menyebut aku, telah mengingat aku hambaku.
Mulai kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, komunikasi mulai berjalan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sungguh-sungguh benar-benar kita mengucap itu bukan hanya di lisan, tapi di hati kita mantapkan bahwasanya tidak ada yang kita sembah, kita minta kecuali Allah saja. Baru kita bilang ihdinas siratal mustaqim, minta sama Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Begitu lisan kita mengucap ihdinas siratal mustaqim, maka hati kita berucap kepada Allah tentang apa yang kita keluhkan dari perkara-perkara urusan dunia kita maupun akhirat kita. Jadi sholat sebagai salah satu media kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari mulai kita sholat, ketika bacaan suratul Fatihah jangan terburu-buru, konsentrasi. Kalau kita nggak bisa tenang dari awal sampai akhir, sholat kita, sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, asar, zuhur, isya 4 rakaat, kita nggak bisa tenang dari awal. Minimal pada waktu bacaan Fatihah, tenangkan hati kita, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita butuh. Karena Allah yang bilang hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Berarti kita berhak meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti Allah kasih. Makanya apa yang kita ucap begitu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apa yang kita ucap itu? Amin. Jawabannya adalah amin. Apa itu maksudnya amin? Kita minta kepada Allah, ya Allah ijabah, ya Allah kabulin doa kita, kabulin doa saya. Jadi begitu kita meminta dari iyyaka na'budu, dari meminta dari ihdinas siratal mustaqim, hati kita minta kepada Allah, hadir kepada Allah. Selesainya kita ucapkan amin, kita mengamini apa yang kita minta kepada Allah agar diijabah. Makanya orang-orang yang benar-benar khusyuk salatnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung, qad, benar-benar beruntung. Siapa itu orang yang beriman? Yang beruntung yang bagaimana berimannya? Alladzina hum, mereka yang fi salatihim, di dalam salat mereka khashi'un, tenang, khusyuk, minta kepada Allah, munajat kepada Allah apa saja urusan-urusan duniawi maupun ukhrawi kita, kemudian ucapkan amin. Makanya lanjutan daripada bahasan keutamaan salat, wa min dzalika anna salata fiha ta'minul malaikah. Salah satu keutamaannya bahwasanya salat di dalamnya ada ta'minul malaikah, aminnya para malaikat. Ay taqulu li qiraatil Fatihah, atau bagi orang yang membaca suratul Fatihah dalam salatnya ada amin dari malaikat. Faman wafaqa ta'minuhum ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang sama pengucapan aminnya dia dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya yang telah lalu. Kama jaa fil hadis an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ammana al imam fa aminu, apabila mengucap amin seorang imam, fa aminu, maka ikut juga amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, karena bahwasanya siapa yang bersamaan antara aminnya dengan aminnya malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama amin fa wafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila salah seorang dari kalian mengucapkan amin, begitu juga malaikat mengucap amin di langit. Fa wafaqat ihdahuma al-ukhra, kalau misalnya sama bersamaan aminnya kita dengan aminnya mereka, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya yang telah lalu.
Masral hadirin rahimakumullah. Jadi intinya, menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang luar biasa. Tidak ada nikmat yang lebih baik daripada dijadikan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang mempersiapkan doa pamungkasnya untuk umatnya kecuali Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ibadah-ibadahnya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada para anbiya manapun, para rasul manapun yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsung berhadapan dengan Allah kecuali Sayyidina Muhammad. Diundang menuju Sidratul Muntaha, mendapat perintah salat, dan umat Nabi Muhammad mendapat salam khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Mi'raj. Tidak ada kecuali umat Islam, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas kalau dalam sebuah riwayat dikatakan apabila seseorang meninggalkan sholatnya dengan sengaja, maka tidak ada tempat yang pantas baginya kecuali neraka. Kenapa? Karena sholat segala-galanya. Bahkan dijadikan rukun Islam yang kedua. Sholat adalah media kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah bilang wasta'inu bis sabri was salah. Masrul hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan ruh dan jasad kita untuk benar-benar bisa melaksanakan ibadah salat dalam keadaan yang paling baik, pada waktu yang paling baik, sehingga semua dosa-dosa kita sebanyak apapun, sebesar apapun diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah, kesulitan-kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan orang-orang yang menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, pada tempat yang baik, pada waktu yang baik, dalam keadaan yang baik, mengucap kalimatul la ilaha illallah, dibimbing oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bin niyati salahil qulub wal khawalib wal khusul ala kulli matalib bijahi sayyidina Muhammad wa sayyidina Ali bin Abi Thalib wa kafati aril at-tayyib.